Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara men-setting radio LED beam sebagai access point atau pemancar. Jadi caranya sangat mudah. Jadi caranya sangat mudah. Kita tinggal setting radionya, pastikan sudah dicolokkan ke laptop ya. Jadi dari radionya sudah dicolokkan ke laptop dan sudah menggunakan IB default ya. Coba kita setting. Sebentar, kita buat, karena masih IP-nya masih default, kita harus buat IP-nya dulu. Jadi seperti ini. Tinggal kita masuk ke IP dari LED beam-nya. Nah, ini sudah masuk. Kita tinggal masuk default username password UBNT ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal langsung di bagian sistem dulu. Jadi kita ubah namanya sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau tidak perlu diubah, tetap dibiarkan saja. Setelah itu kita masuk ke service. Kalau service ini biasanya tidak terpakai ya. Jadi kalau jarang istilahnya setting di sini. Jadi langsung ke bagian advance. Advance itu juga di signal sini. Jadi contohnya berapa kilometer kita sesuaikan. Kalau rumah atau jarak power ke klien itu 5 kilo, kita sesuaikan 5 kilo seperti itu. Lebih juga nggak apa-apa. Atau kita buat auto list. Jadi kita change, jangan langsung di apply, nggak apa-apa, di change aja dulu. Setelah itu kita service tadi, kita kembali ke sini dulu, kita ubah passwordnya karena harus pasti minta diubah. Kita ubah saja. Sudah kita ubah, tapi tidak langsung di apply supaya tidak restart atau tidak restart ya. Kita kasih nama aja pemancar 1 contohnya ya. Kita change. Setelah itu kalau tadi di sini tidak perlu, di sini tidak perlu, di sini jaraknya aja. Setelah itu network sesuai, kalau sebagai access point di sini menggunakan bridge. Kita bridge langsung di bagian sini, kita mengikuti. Jadi kita mengikuti kalau IP kita contohnya 10 titik IP dari Mikrotik ya, dimulai dari 10.1, maka pemancar kita bisa dimulai dari 10.2. Untuk kliennya nanti di sisi klien bisa 10.22. Jadi kita urut sebagai, jadi tidak sampai IP ini bentrok. Jadi kalau 10.2 tinggal kita ganti 10.2. 10.1 itu gateway-nya. Ini 8, ini DNS-nya, DNS Google. Seperti ini ya. Kita change. Setelah itu kita masuk ke wireless. Baru di sini kita tentukan di sini sebagai access point. Jangan kalau station ini di sisi klien. Kalau kita sebagai pemancar, kita harus setting access point. WDS-nya nggak perlu dicentang, dibiarkan saja. Kita kasih nama. Mungkin kita bisa kasih nama pemancar 1 arah timur. Jadi seperti itu ya. Kita sesuaikan negaranya, bisa pakai Indonesia juga bisa. Nah, ini kita bisa pakai Indonesia, country-nya. Kita bisa apply.
bisa kita munculkan banyak channel di sini nanti kalau kita menggunakan compliant test. Ini kan yang channel-channel yang ada di Indonesia ya. Jadi sesuai yang ketentuan aturan pemerintah, pilih aja lah salah satu. Kalau ingin mengeluarkan banyak channel, nanti ada panduan cara compliant test, mungkin nanti bisa komen. Kalau memang dibutuhkan, saya akan buatkan tutorialnya. Jadi mengeluarkan banyak channel di sini. Nah, kita bisa sesuaikan channel biasa yang dipakai 20, 10, 8, 5. Nah, ini kalau di Indonesia. Kalau kita coba ganti negara lain ya. Kita coba pakai negara Kanada contohnya. Di sini. Maka nanti berubah lagi, channelnya lebih banyak. Ini channelnya lebih banyak. Kalau kita sudah pakai channel contohnya 5775, nanti kita harus ingat-ingat bahwa pemancar kita mempunyai channel 5775. Ini kita bisa maksimalkan di 23 dpi. Ininya dibiarkan saja tetap. Ini alternatif, bedanya apa? Default itu kalau point to pointnya lurus, tidak ada hambatan sama sekali. Alternatif ini signalnya agak ke naik turun, jadi ketika ada halangan ini bisa dipilih, tapi saya sering menggunakan default. Hasilnya sangat maksimal. Kita kasih password. Nah, contohnya aja di sini multi, kasih aja multi sinergi lah passwordnya. Kita kasih password seperti itu. Ini sudah WPA HS. Ketika nanti ada yang connect, ketika kita nembak pemancar ini, maka password yang kita pakai adalah ini ya. Tinggal kita change, ini semuanya sudah. Kita tinggal change seperti ini. Nah, ketika kita change, kalau kita sudah apply, settingan ini sudah berubah nanti IP-nya. Tidak lagi IP 1.20, tetapi mengikuti IP yang kita buat atau IP yang sudah ada di mikrotik kita. Ketika kita sudah punya mikrotik ini ya, 10.2. Nah, ini tidak perlu dirubah. Ini juga tetap seperti ini aja. RMX-nya dicentang. Kalau sudah, tinggal kita apply. Nah, kita sambil menunggu. Kalau kita sudah apply, nanti posisinya di sini berubah menjadi 10.2 ya, seperti ini. Kalau kita buka otomatis tidak bisa, karena tadi kita akan buat IP di sini, IP defaultnya tadi ya. Jadi kita harus hilangkan dulu ini supaya IP-nya nanti kita ubah. Ketika kita setting itu IP-nya sudah berubah 192.168 tadi 10.2. Nah, seperti ini. Kita oke. Tadi 2 ada IP defaultnya, kita ganti 10 supaya tidak bentrokan. Nah, seperti ini. Baru kita buka. Nah, akses kita dapat akses login lagi di accept the risk and continue. Kita masuk di sini, kita login. Nah, ini yang sudah kita kerjakan ya. Koneksinya 0 karena belum ada klien atau yang nembak ke arah pemancar satu ini. Nanti kalau tower ini dihadapkan ke arah timur contohnya, maka klien orang yang ingin pasang wifi di kita di arah timur semua bisa kita tembakkan di sini. Nah, posisinya seperti ini. Network. Jadi caranya sangat simpel dan mudah. Kita bisa manfaatkan channel-channel yang ada di sini. Kalau kita mengikuti ketentuan pemerintah, bisa di search berapa channel-channel yang dapat kita gunakan. Semoga channel saya ini bisa bermanfaat atau video tutorial saya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Bye bye.